Halo teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terima kasih telah mengklik video ini. Ingatlah wahai teman-teman, dengan mensubscribe channel ini, kalian sudah membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ceritanya dimulai dengan seorang mahasiswa PhD di Oxford University bernama Anna. Dia lagi eksperimen di labnya, ngulik reaksi elektrolit di bawah berbagai pulsa elektromagnetik. Setelah beberapa kali coba, atom-atomnya nggak bereaksi sama sekali dan konduktornya tetap stabil. Tapi di percobaan nomor 17, tiba-tiba dia berhasil bikin elektron menghilang. Pas banget koleganya yang bernama Nate masuk lab. Anna excited banget nunjukin temuannya ke Nate. Tapi Nate nggak percaya kalau elektronnya beneran hilang. Dia yakin elektron itu pasti berpindah ke tempat lain. Jadi mereka putusin buat coba ngilangin satu atom utuh. Walaupun itu masih kecil dan butuh tenaga komputasi lebih banyak. Anna pengen melangkah lebih jauh dengan nyoba di molekul yang punya lebih banyak atom. Biar dia bisa melacak kemana molekul itu pergi. Selanjutnya, mereka ketemu sama seorang hacker bernama Liv yang ngerti banget gimana cara ngulik jaringan komputer buat ngumpulin kekuatan komputasi lebih banyak. Mereka jelasin situasinya ke Liv dan dia langsung tertarik. Liv ngusulin buat pakai semacam worm programatik buat ngehack semua komputer di kampus. Nate khawatir karena itu ilegal, tapi Liv meyakinkannya bahwa virus ini nggak bisa dilacak. Sementara mereka bertiga mendiskusikan rencana itu, terlihat sekelompok orang di luar yang protes menentang uji coba hewan. Kemudian, mereka bertiga tiba di lab dan mulai bekerja. Liv menggunakan virus aritmetika untuk menginfeksi setengah dari semua komputer di seluruh dunia, memanfaatkan daya komputasi mereka yang digabungkan. Anna mengulang eksperimen ke-17, dan kali ini mereka berhasil membuat cabang kecil menghilang. Nate bilang, kemana cabang itu pergi? Mereka lalu bereksperimen dengan marmer yang juga menghilang dengan cara yang sama. Mereka menyimpulkan bahwa objek itu bergerak dan harus menentukan tujuannya dengan tepat. Di hari-hari berikutnya, Anna melanjutkan eksperimennya dengan benda yang lebih besar. Mereka segera menyadari bahwa cara mereka menempatkan elektroda dalam 3 dimensi itu penting banget untuk memindahkan objek. Mereka pun memutuskan untuk mendesain lokasi kecil untuk objek. Suatu ketika, mereka memilih posisi akhir yang spesifik untuk Rubik's Cube. Kubus itu menghilang dari posisi awal dan muncul di tempat yang ditentukan. Ini menunjukkan bahwa mereka berhasil melakukan teleportasi melalui lubang cacing. Sedikit informasi, lubang cacing adalah konsep dalam fisika dan astrofisika yang merujuk pada jalan pintas melalui ruang waktu. Konsep ini muncul dari teori relativitas umum Albert Einstein. Lubang cacing dapat diibaratkan sebagai terowongan yang menghubungkan dua titik yang jauh di dalam ruang dan waktu. Jika lubang cacing ada, mereka bisa memungkinkan perjalanan cepat antara dua lokasi yang sangat jauh. Suatu hari, ketiganya memutuskan untuk melakukan teleportasi pada makhluk hidup untuk eksperimen mereka. Mereka berhasil mendeportasi seekor cacing yang tetap hidup setelah melewati celah ruang. Mereka menyebutnya meletakkan cacing di lubang cacing. Kemudian, mereka secara bertahap beralih ke hewan yang lebih besar, termasuk kucing nenek Liv, yang juga muncul dengan selamat. Mereka kemudian memeriksa spesimen untuk mutasi seluler atau kerusakan molekuler, tetapi tidak menemukan masalah. DNA dan RNA-nya sama persis seperti sebelum melakukan teleportasi. Tenang dengan keberhasilan mereka, Anna dan Nate memutuskan untuk menciptakan lubang cacing yang stabil. Liv menguji dengan melemparkan suatu objek melalui lubang itu, yang secara tidak terduga jatuh ke arah Anna. Sejauh ini, lubang cacing hanya terbuka cukup lama untuk objek bisa melewatinya. Tim ini juga berencana untuk mempresentasikan temuan mereka dan mendapatkan dana. Nate menggunakan bantuan ayahnya untuk mengajukan paten atas penemuan mereka dengan nama Anna. Mereka mulai membayangkan bagaimana penemuan ini bisa mengubah dunia. Selama waktu ini, kita tahu bahwa Nate dan Anna sudah berteman sejak tahun pertama mereka dan saling suka. Namun, mereka belum pernah mengungkapkan perasaan mereka. Suatu hari, Nate akhirnya mendekatinya dan mengajaknya nonton film. Tapi, sebelum dia bisa menjawab, Liv datang dengan kabar buruk. Ternyata, Microsoft telah merilis patch yang akan mematikan virus mereka. Ini akan menyebabkan kehilangan akses ke daya komputasi dari semua komputer yang diretas dalam waktu sehari. Kabar ini membuat ketiganya khawatir, jadi mereka memutuskan bahwa mereka harus mencapai sesuatu yang signifikan dalam 1 hari untuk mendapatkan dana untuk riset mereka. Mereka pun menyusun rencana berisiko, di mana salah satu dari mereka akan melewati proses teleportasi dan merekam semuanya. Setelah berpikir sejenak, Anna terpilih sebagai relawan. Setelah itu, ketiganya
Ketiganya kembali ke lab dan Anna bersiap untuk melewati lubang cacing. Sebelum dia melakukannya, dia dengan usil memberitahu Nate bahwa dia berutang janji nonton film. Nate membalas dengan ciuman manis dan mengungkapkan cinta untuknya. Mereka lalu memulai proses teleportasi dan sesaat kemudian Anna menghilang di depan mata mereka. Di adegan berikutnya, Anna terbangun di tempat tidurnya, merasa bingung dan tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Dia pergi ke universitas dan sekali lagi bertemu dengan aktivis hak hewan. Salah satu dari mereka yang bernama James mendekatinya dan mencoba memberitahu tentang gerakan mereka. Anna merespons bahwa dia mendukung tujuannya, tetapi merasa tidak enak dan pergi. Setelah itu, Anna menuju lab, di mana dia bertemu Liv dan Nate. Mereka memberitahunya bahwa mereka telah kehilangan daya komputasi dan kembali menguji dengan atom. Mereka juga menyebutkan bahwa dia seharusnya melakukan beberapa tes, tetapi entah kenapa dia tidak bisa mengingatnya. Anna semakin terkejut saat mengetahui bahwa beberapa hari telah berlalu sejak eksperimen mereka. Dia kemudian bertanya apakah eksperimen berjalan baik, tetapi mereka tidak memberikan jawaban yang jelas. Setelah itu, Anna menelepon ibunya dan mereka bercakap-cakap biasa. Ibu Anna menyebutkan bahwa dia sedang pindah rumah dan menemukan beberapa barang lama milik Anna. Dia bertanya, apakah bisa mengirimkan barang-barang itu? Tetapi Anna dengan dingin merespons bahwa dia tidak membutuhkannya dan menyuruhnya memberi barang-barang itu ke yayasan amal. Setibanya di rumah, Anna menemukan kamarnya berantakan total yang membuatnya ketakutan. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba menyadari ada penyusup yang mengenakan topeng monyet. Orang itu telah mencuri semua pekerjaan ilmiah, ID, dan laptopnya. Anna memohon agar dia mengambil semua barangnya, tetapi setidaknya mengembalikan pekerjaannya. Tetapi pencuri itu tidak peduli. Dia hanya berkata dengan marah, dan mereka mulai berkelahi, menyebabkan keduanya jatuh dari jendela. Pencuri itu kemudian mulai melarikan diri, dan dia mengejar. Pengejaran mereka akhirnya berakhir di jalan sempit, di mana Anna sekali lagi memohon padanya. Awalnya, pria itu berpura-pura akan mendengarkan, tetapi kemudian dia tiba-tiba mendorongnya ke gang, membuatnya pingsan. Ketika Anna akhirnya bangun, sudah gelap di luar. Dia langsung menuju lab dan memberitahu Nate tentang pencuri itu, tetapi dia tidak terlihat terlalu terkejut dengan berita tersebut. Anna kemudian menyebutkan bahwa dia merasa aneh sejak eksperimen, mengalami sakit kepala terus-menerus dan kesulitan mengingat sebagian besar ingatannya. Tapi Nate meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja dan menyarankan dia untuk istirahat. Keesokan harinya di lab, Liv mengungkapkan bahwa para ahli keamanan siber telah mengidentifikasi virus yang mereka gunakan. Akan ada penyelidikan karena peretasan ini dianggap sebagai terorisme siber. Hal ini membuat ketiganya sangat khawatir karena mereka bisa dipenjara jika terbukti bersalah. Sementara itu, Anna mulai berperilaku semakin aneh. Dia tidak makan apa-apa, tetapi terlihat baik-baik saja. Dia juga mulai mencatat karena dia melupakan hal-hal yang terjadi setiap hari. Di scene berikutnya, Anna mengambil beberapa sampel darah dan pergi untuk menyimpannya di ruang penyimpanan. Namun, dia menemukan pintunya tertutup. Yang aneh, karena biasanya pintu itu dibiarkan terbuka. Hal ini membuatnya curiga bahwa teman-temannya, Liv dan Nate, sedang merencanakan sesuatu dan mencoba mencuri proyeknya. Mereka bersikeras bahwa dia mengunci pintu sendiri dan lupa, tetapi Anna tetap skeptis dan pergi dengan marah. Di luar universitas, dia sekali lagi melihat para aktivis yang memprotes pengujian hewan. Anna melihat seseorang yang mengenakan topeng monyet dan curiga bahwa itu mungkin pencuri. Tetapi, saat dia melihat sekeliling, dia melihat beberapa orang mengenakan topeng yang sama, menyadarkannya bahwa itu adalah bagian dari protes. Saat itu, James mendekatinya dan mengonfrontasinya tentang eksperimen ilegalnya dengan hewan. Dia terkejut dan mengancam akan memanggil polisi. Tetapi James tampaknya tidak peduli dan memperingatkannya bahwa dia akan membayar untuk tindakannya. Malam berikutnya, Nate dan Anna bertemu untuk makan malam dan dia tidak menyia-nyiakan waktu untuk bertanya tentang apa yang terjadi dengannya. Nate bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja dan menyuruhnya untuk berhenti menuduhnya dan tertawa. Nate meyakinkannya bahwa mereka adalah teman-temannya dan hanya ingin membantu. Dia kemudian menyarankan agar dia menulis di catatannya untuk mempercayai dia dan Liv. Tetapi Anna ragu. Dia justru meminta Nate untuk menciumnya jika dia berkata yang sebenarnya. Nate menolak dengan alasan yang tidak jelas yang hanya meningkatkan kecurigaannya. Keesokan harinya, Anna tiba di lab dan meminta camcordernya. Dia ingin melihat apa yang terjadi selama eksperimen, tetapi Nate memberitahu bahwa camcorder itu ada di rumahnya karena dia sedang menyalin video ke komputernya. Dia menyarankan agar Anna mungkin berbicara dengan ibunya dan mempertimbangkan untuk mengunjunginya. Mendengar ini, Anna mulai panik dan menuduh mereka berusaha menghilangkannya. Dia sangat yakin bahwa mereka mencoba mencuri proyeknya, tetapi bersumpah tidak akan membiarkannya terjadi. Kemudian, dekan universitas mengumpulkan semua mahasiswa untuk pengarahan penting. Dia menginformasikan bahwa sebuah virus telah menginfeksi ratusan juta komputer
dan asalnya telah dilacak ke gedung mereka. Sekarang, seorang detektif bernama Stoppington telah dipanggil untuk penyelidikan. Mendengar ini, Anna dan Nate sangat khawatir karena mereka bisa menghadapi hukuman penjara. Mereka mencoba mempersiapkan Anna untuk interogasi, tetapi dia tampaknya tidak tertarik. Keesokan harinya, Anna tiba-tiba terganggu oleh Stoppington di jalan menuju universitas. Dia dan rekannya kemudian menangkapnya dan membawanya untuk diinterogasi. Selama interogasi, dia menyebutkan bahwa dia tidak peduli dengan virus tersebut, tetapi fokus utamanya adalah menyelidiki mengapa seseorang ingin mengakses 800 juta komputer. Namun, Anna membantah terlibat dalam insiden itu. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia adalah seorang ahli kimia, bukan seorang programmer. Setelah kembali ke universitas, dia terpojok oleh aktivis hewan. Mereka menuduhnya melakukan pengujian hewan ilegal dan mengklaim bahwa mereka melihatnya membawa masuk kucing. Mereka kemudian mencoba menyerangnya, tetapi Anna entah bagaimana berhasil melarikan diri. Setelah itu, dia pergi ke rumah Nate dengan membawa senjata dan menerobos masuk melalui jendela. Di sana, dia akhirnya menemukan rekaman camcorder eksperimennya dan mulai menontonnya. Semuanya tampak baik-baik saja dalam video, dan Anna terlihat melakukan teleportasi beberapa kaki. Namun, dalam percobaan kedua, dia memperhatikan bahwa ketika dia melewati wormhole, ada momen singkat di mana ada dua versi dirinya. Sebelum Anna bisa memproses informasi ini, Nate tiba-tiba pulang. Dia mengungkapkan bahwa mereka telah menjelaskan situasi ini kepadanya beberapa kali, tetapi dia terus lupa. Dia kemudian mendesaknya untuk pergi ke lab bersamanya, tetapi dia menjadi agresif dan akhirnya menembaknya. Untungnya, hanya cedera ringan, tetapi Anna yang ketakutan melarikan diri dari sana. Kemudian kita melihatnya dalam keadaan panik, berjalan bingung di jalan. Liv menemukan dia tak lama setelah itu dan membawanya kembali ke lab. Mengejutkan Anna, Nate sudah menunggunya dan terlihat baik-baik saja, meskipun sedikit berdarah. Dia kemudian mulai memberitahu Anna tentang kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Nate menjelaskan bahwa selama eksperimen teleportasi pertama mereka, Anna bergerak sedikit ke depan, tetapi wormhole tetap terbuka terlalu lama, mengganggu gravitasi dan data. Anna kemudian menggunakan timbangan elektronik untuk memperbaiki masalah itu. Mereka menghubungkan timbangan ke generator untuk mengukur input massa. Pada percobaan kedua, dia melewati timbangan dan mereka dengan cepat mematikan generator. Namun, selama percobaan ini, salinan Anna yang lain muncul dan segera pingsan, yang membuat semua orang ketakutan. Nah, jadi simpelnya gini, sewaktu si Anna menggunakan alat itu, terjadi sebuah kesalahan yang secara tidak sengaja malah memunculkan sosok Anna yang lain, atau sebut saja sebagai kloningannya Anna. Nah, tapi si kloningan ini punya satu masalah, yaitu ingatannya akan kembali kosong setiap 24 jam. Artinya dia hanya akan mengulangi kegiatan yang terakhir si Anna asli lakukan sebelum menggunakan alat itu. Dan itu jelas sangat berbahaya bagi Anna yang asli. Nate kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak terbuat dari materi biasa, melainkan dari cahaya. Beratnya seperti foton karena dia melakukan teleportasi lebih cepat dari cahaya. Ini menjelaskan mengapa dia tidak makan dan menderita kehilangan ingatan. Ini juga alasan mengapa dia ragu untuk menciumnya, karena dia menjalin hubungan dengan Anna yang sebenarnya. Nate menyebutkan bahwa dia telah menjelaskan ini kepadanya berkali-kali sebelumnya, tetapi dia terus lupa. Mendengar semua ini, Anna terkejut dan tidak bisa mempercayai bahwa itu benar. Dia memeriksa sampel darahnya di bawah mikroskop, tetapi terkejut menemukan tidak ada yang aneh. Saat ini, Anna yang sebenarnya keluar dari ruang penyimpanan membuatnya terkejut. Dia mengaku bahwa dia adalah pencuri yang mengenakan topeng monyet dan telah kembali ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Ketiga orang itu kemudian memberitahu Anna yang adalah Photon bahwa algoritma telah ditulis ulang dan dia harus melewati mesin sekali lagi untuk menghilang. Wanita malang itu menolak untuk menerima ini dan memohon kepada mereka agar membiarkannya tinggal, bahkan hanya di ruangan kecil itu. Liv dan Nate menjelaskan bahwa mereka telah mencoba menahannya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Setiap hari dia terbangun tanpa mengingat hari sebelumnya, mencoba melarikan diri, dan akhirnya melukai semua orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Anna Photon akhirnya setuju untuk pergi dan bertanya kemana dia akan pergi. Mereka menjawab bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana dan akan menghilang tanpa jejak. Sebelum pergi, Anna Photon menelepon ibunya untuk terakhir kalinya dan mengungkapkan cintanya kepadanya. Ternyata, ibunya telah mengirimkan paket berisi kaset kenangan masa kecilnya. Dia memutar satu persatu dan menangis terisak. Kemudian, salinan Anna mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan dengan berani melangkah ke dalam teleporter. Wormhole segera terbuka, membuatnya menghilang selamanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dapat rezeki dengan jalannya masing-masing. Ingatlah pesan-pesan di awal video ini. Jadi jangan ragu lagi, buruan subscribe dan ceritain dong pengalaman kalian dalam mendapatkan pekerjaan, apa suka dan dukanya, dan gimana cara kalian tetap bertahan di posisi ini. Tulis di komen ya.